Halo semuanya, selamat datang di Waktu PW alias Waktu Podcast Bahana TCW. Bersama saya, Marsha yang akan menemani Sobat PW semua selama 30 menit ke depannya di seri Quarterly Outlook. Sesuai dengan namanya, hari ini kita akan membahas mengenai outlook ekonomi dan juga strategi investasi untuk kuartal 4 hingga tahun depan langsung dari pakarnya. Pastinya Sobat PW semua sudah tidak sabar kan untuk mendengarnya. Nah, tapi sebelumnya, untuk Sobat PW yang belum follow akun sosial media dari Bahana TCW, ayo follow dulu di IG kita @bahana_tcw, bahana_tcw. Dan jangan lupa untuk pasang lonceng notifikasinya agar Sobat PW semua nggak akan ketinggalan IG Live kita yang akan ada 2 kali dalam setiap bulannya di Jumat jam 5 sore. Teman-teman juga bisa nonton live kita kok kalau misalnya ketinggalan ataupun berhalangan. Nanti kita bakal upload live-nya di IGTV Bahana TCW. Oh ya, jangan lupa untuk nonton live IG-nya sampai di akhir ya, karena di penghujung acara akan ada sesi question and answer, di mana penanya terbaiknya akan mendapatkan saldo reksadana sebesar Rp300.000. Nah, saya juga mengumumkan pemenang merchandise Bahana TCW nih, yaitu Safira V. Selamat ya Safira V. Nanti Safira V bisa menghubungi dari tim kami akan memberikan merchandise-nya. Bagi sahabat yang belum beruntung, jangan bersedih hati dan bisa coba lagi untuk repost poster kita ya untuk sesi berikutnya. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja kita sambut aja tamu spesial kita hari ini, yaitu Pak Budi Hikmat, selaku Chief Economist dari Bahana TCW untuk memberikan outlook ekonomi dan juga strategi investasi ke depannya. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Marsha dan para sahabat PW, senang sekali saya diundang pada acara ini. Iya Pak Budi, apa kabar Pak? Baik-baik saja Pak? Alhamdulillah, super, pokoknya cuan nih ya, gitu. Wah, terima kasih banyak loh Pak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Nah, kita beruntung sekali loh bisa mengobrol soal ekonomi dan pasar modal langsung dari Pak Budi, karena Pak Budi ini telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun loh di pasar modal Indonesia, sehingga tentunya udah punya banyak pengalaman melewati berbagai macam krisis. Pak Budi sendiri juga pernah dinobatkan sebagai the best macroeconomist oleh Asia Money. Tidak hanya itu, Pak Budi juga aktif kerja sosial dengan komunitas bernama Nabi Yusuf. Nanti ke depannya kita juga bakal punya banyak sharing-sharing mengenai investasi terapan di serial-serial selanjutnya bersama dengan Pak Budi nih. Nah, untuk hari ini Sobat PW semua penasaran nih Pak Budi, bagaimana view Pak Budi tentang kondisi ekonomi global saat ini? Apakah siklus ekonomi dan kebijakan otoritas global masih akan favorable untuk investasi secara general nih ke depannya, Pak? Oke, jawaban singkatnya masih ya. Ya, jadi pertama memang ada suatu dinamika di ekonomi global, bagaimana berbagai negara mulai mengurangi stimulus ya. Karena ketika COVID ini terjadi, berbagai negara itu menggelar stimulus baik fiskal maupun moneter, bersamaan juga dengan pengendalian wabah COVID, sebagian sudah membaik, berbagai negara terutama yang mengekspor COVID ya, produsen bukan mengekspor COVID ya, vaksinnya maksudnya, yaitu recover. Kita lihat Amerika misalnya, bahkan mereka kesulitan tenaga kerja di sana ya, gitu. Ada dinamika baru, berbagai negara sudah mulai menaikkan suku bunga. Kemudian karena ada masalah di supply side, gangguan lah ya, boleh dibilang kita melihat ada energy crisis, terutama di Eropa. Ini juga karena faktor politik dan perubahan iklim. Namun tetap bagus bagi Indonesia ya, tiba-tiba berbagai faktor yang favorable bagi Indonesia seperti kenaikan harga energi ya, itu positif bagi Indonesia karena sebagai produser ya, misalnya alternatif energi, apakah batu bara. Kemudian ke depan juga sifat dari komoditi boomingnya itu cenderung mendukung sektor mining ya. Kita tahu ada misalnya outlook ya dari seperti Cathie Woods misalnya ya, fund manager yang sangat vokal seperti di artificial intelligence ya, kemudian di robotik, kemudian DNA sequencing ya, blockchain technology ya, kemudian juga energy storage
Itu sangat mendukung sektor mining yang Indonesia punya. Di samping itu karena kita dianggap berhasil mengendalikan COVID, kemungkinan segera perekonomian dibuka, dan kita juga lihat rupiah relatif stabil. Untuk itulah sebetulnya sebulan terakhir ini luar biasa inflows dari investor asing ke pasar modal Indonesia, khususnya saham ya, itu yang luar biasa mengapa kinerja juga moncer, dan kita berharap ini akan terus terjadi sampai tahun depan. Ini yang melandasi bullish view kita ya. Kita bullish sebetulnya di dua aset kelas, baik saham maupun di obligasi, tapi lebih tekanannya di saham ya, karena saham lebih fleksibel. Misalnya kalau kekhawatiran inflasi terus terjadi, maka strategi terbaik adalah menunggangi inflasi dengan berinvestasi di komoditas penyebab inflasi. Seperti itu, Marsha. Oke, jadi untuk kondisi globalnya sendiri masih akan suportif ya Pak, apalagi untuk krisis energi yang mungkin buruk untuk negara-negara besar, tapi kalau misalnya untuk Indonesia justru efeknya bisa positif ya Pak. Betul. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kebijakan moneter The Fed, ini sering banget memunculkan kekhawatiran akan adanya tapering nih Pak. Sebenarnya Pak, boleh dijelaskan dulu nggak sih ke Sobat PW, tapering itu sebenarnya apa sih? Dan memang kita harus takut dengan tapering Pak? Oke, tapering itu pada dasarnya pengurangan stimulus. Nah, biasanya kalau bicara moneter ada dua ya. Apakah dilakukan lewat suku bunga naik atau turun? Kalau stimulus pasti turun, tapi juga secara kuantitatif. Ya, kuantitatif itu misalnya Bank Sentral melakukan operasi membeli surat berharga baik negara maupun korporasi, karena dia beli kan dia bayar. Ketika dia bayar, ya itu duit bertambah. Dulu waktu krisis 2008 orang begitu banyak investor ya, perusahaan memegang obligasi korporasi yang kurang liquid. Jadi saat itu ada namanya liquidity risk ya, sehingga ekonomi nggak bergerak. Karena itu The Fed bilang come to papa, jual ke gua dah, gitu kan. Ketika dia beli, dia yang namanya memberikan liquidity, itulah yang disebut quantitative easing. Nah, ketika stimulus itu dikurangi, dikurangi, itulah memunculkan dinamika baru. Dan kalaupun yang misalnya sangat beralasan orang khawatir, karena tahun 2013 itu ada pengalaman yang traumatik ya Marsha dan para sahabat PW. Saat itu rupiah melemah 26% loh. Khawatir kan, 26% besar sekali ya. Dan itu juga obligasi negara Indonesia ya, indeksnya seperti IHSG itu turun sekitar 16%. Indeks harga saham gabungan juga turun. Jadi kalau mendengar taper itu orang trauma, itu wajar. Tapi kita sebagai fund manager, pengelola dana, jangan baperan, kita lihat dulu masalahnya. Jadi saya sedikit cerita ya, 2013 dulu memang rupiah itu berisiko melemah. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan, internal dan eksternal. Nah, internalnya negara kita membutuhkan falas yang demikian besar, valuta asing. Mengapa demikian besar? Karena import kita besar sekali, lebih gede dari ekspor. Nah, kondisi seperti ini yang disebut defisit neraca berjalan, atau bahasa kerennya current account deficit ya. Dulu kolega saya yang jadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Pak Mirza, selalu memperingatkan karena beliau disebut Mr. Current Account Deficit ya, bahkan oleh Presiden. Nah, dulu 2013 Indonesia digabungkan dengan 5 negara yang disebut The Fragile Five ya, bersama India, Turki, South Africa, dan Brazil gitu. Jadi tapering ini karena diduga akan berkurang liquidity dolar yang diciptakan oleh The Fed ya, dan negara-negara yang defisitnya gede itu akan mengalami kekurangan sumber pembiayaan defisit dari dana luar negeri itu ya, sehingga investor panik keluar gitu. Nah, kondisi berbeda sekarang. Kalau dulu ekonomi Indonesia itu terlalu rancak ya, bahasa Minangnya mungkin ini overheated ya, yang dicirikan ya tadi ya current account deficit tadi, itu di belakangnya ya Marsha dan para sahabat PW itu kredit kenceng banget Marsha ya, itu tumbuhnya 20% lebih gitu. Nah, kondisi berbeda sekarang.
Jadi kita kreditnya masih slow banget, ya bank aja bukan nyalurin kredit loh, mereka invest malah di SBN, ya itu beda banget dengan dulu gitu ya. Kemudian current account deficit kita masih rendah gitu, dan ada tren ke depan bagaimanapun orang tetap melihat bahwa dolar itu akan melemah, jadi faktor eksternalnya. Jadi untuk sebab itu kami di awal tahun ya, saya selalu menggunakan statistik, metodologi. Kita mengatakan bahwa taper tantrum apa istilahnya ada 2,0 dan lain-lain ya Marsha ya. Kita bilang tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi ada baiknya investor tetap rasional melihat suatu opportunity, dan kita pengen lihat nih faktor-faktor apa yang memungkinkan ya Indonesia bisa menarik. Nah, pengalaman saya investasi itu selalu ada rotasi ya, baik rotasi antar aset dari obligasi, misalnya waktu depresi, waktu resesi, waktu recovery itu saham, apakah ketika ada inflasi emas misalnya ya, atau energi ya gitu, atau nanti pindah ke komoditas mata uang ya, dan ada rotasi juga regional dari negara maju ke negara berkembang, dan kita harapkan sekarang mulai giliran dari Indonesia. Begitu Marsha. Oke, jadi sebenarnya tone-nya masih positif ya, kita nggak usah khawatir dulu karena kita kondisi udah lebih baik. Nah, untuk tadi udah ngomong-ngomong soal ada krisis energi dan juga harga komoditas yang meningkat nih Pak. Kalau untuk view-nya Pak Budi, apakah kenaikan harga komoditas ini akan masih panjang ya ceritanya? Dan juga kalau tadi kan efeknya bagus untuk ke current account kita nih. Apakah akan berefek buruk pada inflasi di domestik Pak? Oke, pertama kita memang perlu berhati-hati ya. Kita memang lihat inflasi itu fenomena global yang di luar, karena yang tadi kita sampaikan bahwa pemulihan itu ternyata refleksi dari kemampuan mengendalikan pandemi selain stimulus gitu ya. Nah, dan memang ekonomi dunia itu bergerak. Pasti kita akan lihat ya. Dan ini juga benturan apa yang disebut sebagai yang namanya hot peace ya. Kalau dulu zaman saya itu namanya Cold War ya, antara Rusia sama Amerika. Sekarang itu berbagai negara, dan itu memunculkan masalah tersendiri seperti supply chain ya, ada misalnya keterbatasan chips ya, karena dunia ini kan sekarang selain mau mining Bitcoin, kemudian ada digital ekonomi dan lain-lain ya, ada electric vehicles, kebutuhan chips itu luar biasa ya, selain buat laptop, buat webcam, buat kamera, buat untuk mendukung work from home gitu ya. Dan gejolak ini ya, itu sooner or later akan berdampak. Misalnya nanti kalau harga barang import dari China naik, pasti akan ada inflasi. Kita perlu siapkan ya, walaupun tidak usah terlalu gesa-gesa, perlu antisipatif. Kami melihat masih ada upside-nya di obligasi, karena asing ini yang duitnya banyak di luar itu belum datang ke Indonesia nih. Jadi kalau dulu ya, Marsha dan para sahabat posisi kepemilikan asing itu tertingginya 1.080 triliun gitu ya, dan anjlok ketika terendahnya mungkin somewhere in April 2020 ya. Sekarang mulai bergerak, tapi belum melewati posisi tertinggi ini ya, belum. Padahal duit di luar banyak, bond yield Indonesia menarik, rupiah itu stabil. Itu sebabnya kita lihat kalau asing kembali akan masuk, karena mereka yakin rupiah stable. Kita akan bahas nanti prospek rupiah gitu ya, ditambah juga nanti karena harga komoditi naik, meningkatkan daya beli masyarakat ya. Harusnya kita dengan pembukaan juga orang mulai belanja, ekonomi bergerak, itu positif bagi saham gitu. Jadi kita akan melihat, mencermati, dan Bank Indonesia juga sudah mengantisipasi. Itu sebabnya kita melihat Bank Indonesia tidak akan menurunkan suku bunga lagi. Demikian Marsha. Oke, karena Pak Budi udah sebut-sebut soal Bank Indonesia nih Pak, sekalian nih saya mau tanya, kalau untuk kebijakan otoritas itu mau fiskal maupun moneter kita tuh berarti masih akan suportif ya untuk investasi ya. Kalau gitu juga bisa dibahas mungkin apa hubungannya dengan tema kuartal 4 kita, yaitu Reform, Transform, and Perform Pak. Oke, ini sebetulnya kami akan akui ini kolega
kita ya namanya Emil Muhammad yang bikin judul ini sebetulnya nyontek kita itu ya dari pernyataan Perdana Menteri India Modi ya, itu yang digunakan di India sana. Memang kami lihat itu relevan ya. Jadi kita perlu melakukan transformasi reformasi ini di 2 layers ya. Layer pertama kebijakan ekonomi, bagaimana terutama menyembuhkan current account deficit ya. Jadi kita lihat ada hal yang positif yang dilakukan pemerintah, misalnya dengan hilirisasi produk mining ya, misalnya pembuatan melarang ekspor katakanlah ini ya biji mineral besi misalnya ya, itu supaya ditingkatkan nilai tambahnya, jadi ada investor asing yang bangun pabrik misalnya baterai ya, itu luar biasa itu karena ini akan merubah profil makroekonomi Indonesia. Dan kita sudah lihat bahwa ekspor ore and steel ini ya, mineral ini sudah posisinya mungkin udah ranking 2 atau 3, kita lihat bagus sekali dan kita harapkan ke depan ini akan menopang pemulihan ekonomi Indonesia ya. Nah, kita juga lihat bahwa central bank juga saya berapa kali ketemu lewat Zoom dengan Gubernur Bank Indonesia akan pro-growth dan reform di misalnya digital services ya, digital ekonominya, digital platformnya gitu. Kemudian kita juga melihat dari fiskal support sekali untuk bagaimana penguatan fiskal karena tekanan kita cukup besar ya ketika pandemi itu harus meningkatkan utang ya, sekarang debt to GDP kita 41%. Itu di layersnya ya, selain nanti mungkin mendorong pariwisata ya, kok yang namanya turis yang datang ke Singapura jauh lebih gede dari Indonesia gitu, come on ya, kita harus memperbaiki diri bagaimana ekoturism itu sudah banyak dibahas gitu. Nah, yang kita mau bicarakan sekarang itu di pasar modal kita, di saham kita. Kita ini dominasi bank itu terlalu besar, finansial itu sekitar 37% gitu. Ya, ada yang new economy yang tadi yang kita sampaikan 5 aspek tadi ya, seperti ya kita lihat artificial intelligence, robotik dan lain-lain ya, seperti yang dibilang Cathy Woods ya. Kita belum banyak ya, Telkom kita baru sebagai digital backbone, belum digital services ya. Dan pandemi ini katanya membuka revolusi industri kesehatan ya, banyak terobosan-terobosan kita nggak punya nih, gitu. Jadi itu sebabnya kita melihat perlu sekali di reform yang namanya kita punya emiten ya. Nah, kalau di Taiwan ya, Marsha dan para sahabat PW itu finansial information technology itu besar sekali, 57% mereka kan, di sana ada Taiwan Semiconductor, Hon-Han dan lain-lain begitu besar. Nah, kita lihat di Amerika itu lebih balance ya gitu. Jadi itu sebabnya salah satu konsekuensinya kendati kita percaya dengan capital market Indonesia akan rebound, ekonomi bergerak gitu, tapi kita perlu melakukan diversifikasi ya, baik antar aset ya, kemudian juga antar region gitu ya, dan ini dimungkinkan kalau kita keluar karena OJK sudah memperbolehkan reksadana syariah untuk investasi 100% di luar negeri, dan kita juga bisa investasi diversifikasinya beda mata uang ya gitu, jadi nggak cuma rupiah ya. Itu yang strategi yang kita alami dan kita lihat ke depan ya, bagaimana kita sembari melalui tantangan itu kebijakan strategi investasinya yang kita bisa tempuh ya untuk melakukan diversifikasi. Oke, jadi reformnya itu ada dalam 2 jenis ya Pak, dalam reformasi ekonomi, tapi juga secara itu bagian dari finansialnya ya, komposisi. Ya, jadi komposisi emiten di pasar modal Indonesia. Iya, betul. Supaya perform cuan ya, gitu. Iya. Iya, pasti semuanya mau cuan kan ya, Pak. Oh ya nih, Pak, setelah ini kan akan ada sesi question and answer. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung ditulis juga agar bisa dapat kesempatan mendapatkan saldo reksadana nih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir sebelum masuk ke Q&A, ada pertanyaan dari saya dulu nih, Pak.
dengan kondisi sekarang di JCI yang sudah hampir mendekati all time high-nya nih Pak, apakah sekarang masih waktu yang tepat untuk masuk ke reksadana saham nih Pak? Wah, ini paling banyak ditanyakan ke saya gitu ya. Jadi di tengah hingar-bingar, ya kita lihat ada dua hal. Tapi saya ingin sampaikan dari pengalaman saya yang paling penting gitu. Sebetulnya bukan kapan masuk ya, yang paling penting, tapi kapan keluar. Jadi ini kembali belajar dari pengalaman tahun 2013 ya, Marsha ya. Jadi karena investor asing itu dominan dan di luar duit diciptakan banyak, mereka akan melihat Indonesia bagus sehingga mereka akan kembali invest. Yang mereka khawatirkan kan, oke, potensi keuntungan bagus ya. Tapi bagaimana kalau pengelolaan ekonomi Indonesia ya tidak seimbang, sehingga Indonesia harus import lagi, harus current account deficit lagi, sehingga rupiah melemah. Jadi kita ada baiknya fokus. Apakah ada risiko pelemahan rupiah yang memungkinkan asing kabur gitu? Nah, so far itu kita nggak lihat gitu. Nggak lihatnya bukan apa ya, karena biasanya paling mudah bagi kita di Bahana TCW, kita tuh punya rasio namanya komcuan ya. Jadi itu adalah rasio antara harga ada komoditi ekspor kita tuh ya, yang menghasilkan falas ya, seperti apakah CPO, batu bara, nikel, timah, ya, karet, ya. Kemudian ada juga komoditas yang kita import, ya, karena kita bukan negara OPEC lagi, minyak. Jadi perbedaan kedua ini ternyata masih cuan buat komoditi yang menghasilkan dolar. Jadi kita duga rupiah akan relatif stabil dan ini boleh dibilang baru dimulai sebulan terakhir ya, dan Indonesia tuh kalau dibandingkan 7 tahun terakhir itu sebetulnya kalah dibandingkan negara lain gitu. Jadi dan di negara lain juga yang namanya konsep evaluasi atau levelnya saham udah jauh lebih tinggi. Selain itu memang secara global duit itu banyak ya. Jadi ada konsep Tina, ini bukan Tina Turner penyanyi ya. There is no alternative gitu. Kalau kita naruh deposito berapa gitu. Jadi orang mulai berpikir ada baiknya atau saya belanjakan atau saya investasikan. Kalau belanjakan kan akan menggerakkan ekonomi, misalnya orang kembali beli mobil, orang kembali beli rumah, nanti trickle down efeknya gitu ya. Jadi sekali lagi, nah Bapak Ibu sekalian sebangsa dan setanah kapling warga PW ini ya, gitu ya. Jadi nih ya, saya menyarankan lihatlah risiko pelemahan rupiah itu kata kunci untuk kita bersiap-siap ikut keluar gitu ya, untuk merealisasikannya. Kalau masuk boleh saja, tapi kita tone down expectation, sebetulnya ekspektasi cuannya berapa ya di setiap aset, misalnya ada di Indonesia atau ada yang di luar negeri yang kita investasikan. Nah, demikian kira-kira Marsha dari pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini udah banyak banget pertanyaan nih di kolom chat. Tadi saya juga udah pilih-pilih nih, ada 3 pertanyaan yang menarik menurut saya. Langsung saya bacakan sekaligus aja kali ya Pak. Ada pertanyaan dari Kimi7027, di Desember ini akan ada window dressing rasa pandemi. Kira-kira menurut Pak Budi, apakah IHSG bisa kebal dengan potensi adanya COVID gelombang 3? Itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua, selain resiko terkait dengan COVID nih, apalagi yang perlu dipantau ya resiko ke depannya di kuartal 4 ini? Mungkin 2 itu dulu, nanti kalau masih ada waktunya akan saya lanjutkan lagi. Ini menarik ya, mau 12 tahun terakhir ya, itu Desember, kalau statistik ya, itu selalu hijau loh. Ya, jadi berharap ya, apakah akan terus kejadian dan lain-lain, wajar ya. Dan ini sebetulnya Indonesia belum terlalu pesat kalau dibandingkan dengan bursa lain. Jadi tadi dia hanya risiko itu betul ya. Jadi sebetulnya kalaupun ada varian baru dan lain-lain, ya sebesar apa sehingga kembali menaikkan kurva gitu. Nah, memang tahun ini tahun yang berat ya, saya sendiri kehilangan sejumlah anggota keluarga, teman-teman gitu. Bahkan anggota keluarga saya sendiri, anak saya terkena 2 kali COVID gitu ya. Namun kita lihat sebenarnya ini curable ya.
Jadi maksudnya yang jelas tuh tidak masif meningkat, itu sebabnya yang namanya PPKM itu adalah short term pain tapi medium gain lah, medium term gain gitu. Jadi nanti bagaimana pemerintah mengelola terutama yang si COVID ini dan bagaimana partisipasi masyarakat itu tentunya kita harapkan mendukung gitu. Nah, risiko yang lain itu adalah kalau inflasi itu yang di luar negeri yang suatu saat juga akan tertransmisi ke Indonesia menjadi tak terkendali ya. Jadi saya ingin sampaikan nih, Masya, ada 3 kombinasi siklus ekonomi dan strategi investasi ya, dan 2 itu cenderung masih bersahabat ya. Misalnya terjadi resesi pun itu masih bersahabat bagi SBN karena ketika orang menghindari namanya credit risk atau perlembaran ekonomi, orang bisa invest di SBN gitu. Kalau recovery, orang bisa invest di saham misalnya. Nah, yang dikhawatirkan itu akan terjadi yang terakhir nih, stagflasi, ekonomi stagnan karena dan inflasinya tinggi ya. Gitu. Jadi stagnasi itu karena misalnya harga energi nggak terkendali, daya beli masyarakat turun, ada pandemi dan lain-lain ya. Itu saat itu biasanya cash is king, bahkan cash is the emperor. Ada baiknya terus kita lihat ya, jadi apa namanya kita selalu memantau perkembangannya. Itu sebabnya bagi kaula PW ya, jadi investasi itu kita kendalikan dengan exposure-nya, jangan terlalu besar di saham juga ya. Lakukan investasi secara reguler, kemudian juga kita lakukan diversifikasi. Itu mungkin ya, yang pertama adalah inflasi, yang kedua terlalu cepatnya muncul current account deficit karena ketika terjadi pembukaan ya luar biasa peningkatan terhadap impor dan lain-lain ya, dan itu cenderung negatif. Selain yang ketiga yang tadi yang disampaikan betul ya, ada varian yang baru gitu ya, yang kelihatannya ini terus apa namanya boleh dibilang menyebabkan terjadi kembali pembatasan. Ya, demikian Mas ya. Oke, jadi walaupun kita bullish, tapi kita tetap harus memantau resiko dengan mendiversifikasi juga ya Pak berarti. Oh ya Pak, ini udah ada pertanyaan lagi nih dari Sheikh Koko. Dengan efek tapering, tadi kan juga sempat dibahas tentang tapering, mungkin memang tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi dengan adanya global tightening cycle, yang akan kena dampak besarnya tuh obligasi atau saham ya Pak. Jadi rekomendasi Pak Budi tuh gimana sih kalau misalnya ada tapering di global ini Pak? Oke, jadi kalau kita bicara tapering juga sebetulnya harus nanti detail levelnya. Karena nanti magnitude-nya ini berbeda. Ini dia hanya mengurangi dan dunia ini udah kelebihan. Jadi kalau daripada kita ribut berantem ini kayak apa, lihat aja suku bunga dah. Ya, suku bunga dolar misalnya, kalau masih rendah atau terus rendah, orang mau bicara tapering, bunga tetap rendah, ya kembali TINA yang terjadi, there is no alternative gitu. Orang akan berusaha mencari yang aset yang lebih produktif, apakah dia beli properti dan lain-lain, itu cenderung stimulatif. Dan yang dilakukan oleh Central Bank Amerika juga nggak terlepas dari Central Bank lain yang mereka juga kelihatannya cukup banyak stimulusnya walaupun ada yang juga mengurangi. Jadi saran saya daripada capek-capek ngelihat aja suku bunga lah, suku bunga internasional seperti LIBOR ya itu masih rendah dan trennya terus turun menurut saya ya. Jadi tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Nah, masalahnya adalah kata kuncinya bagi saya itu rupiah. Karena misalnya yield SBN kita sekarang misalnya 6,3 ya, imbal hasil untuk 10 tahun gitu. Nah, di negara lain, di Amerika misalnya hanya 1,6 ya. Jadi 6,3 misalnya dikurangi 1,6 itu kan masih cukup tebal. Nah, tapi lihat rupiah akan melemah enggak yang sebesar selisihnya. Kalau rupiah cenderung menguat, investor asing akan kembali masuk di Indonesia. Jadi bagi kita ya, saya sarankan nih kepada sahabat-sahabat PW yang sedang belajar investasi, cermatilah rupiah. Kadang rupiah itu tidak punya hak untuk menguat loh. Jadi kita jangan baperan ya. Gitu. Kita melihat itu ya kita harus melakukan
diversifikasi, ya misalnya kita positioning, misalnya kita membeli falas dan lain-lain ya, supaya juga dengan tekanan tersebut rupiah juga bisa menjadi lebih stabil karena berbagai kekuatan itu menyebabkan juga orang menjadi ngerem gitu terhadap rupiah terhadap defisit gitu. Jadi kuncinya sebenarnya liatin rupiah ya Pak. Betul. Untuk misalnya, oke. Nah, masih banyak nih sebenarnya pertanyaan belum kita bacakan, tapi karena waktunya sudah terbatas, mungkin yang masih akan bertanya bisa langsung DM aja ke sosial medianya Bahana_TCW. Nah, gak terasa nih udah 30 menit aja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi. Pastinya sekarang Sobat PW semua sudah semakin siap untuk menyusun strategi berinvestasi di kuartal 4 ini ya setelah mendengarkan outlook dari Pak Budi. Terima kasih banyak loh Pak Budi udah mengisi waktu bersama dengan Sobat PW semua di sesi quarterly outlook ini dan men-sharing pengetahuannya. Nanti ke depannya boleh dong kalau misalnya saya undang lagi untuk bagi-bagi ilmu terapan investasi lainnya Pak. Betul, jadi yang mau di-sharing itu bukan pengetahuan loh, tapi dua hal ya, pengalaman dan pencerahan gitu ya. Itu yang mudah-mudahan ya memberikan hasil ya bagi teman-teman sahabat PW yang terutama milenial ya. Mari kita terus belajar berinvestasi ya, jadi supaya masa depan kita menjadi lebih baik gitu hanya melalui investasi. Demikian Mas ya. Siap Pak, nanti ditunggu ya di sesi selanjutnya Pak. Nah, sesuai dengan janji kita nih, kita udah milih satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo reksadana nih. Tadi kita udah pilih dari Sheikh Koko. Nah, nanti Sheikh Koko tinggal ditunggu ya DM dari kita. Nah, karena misalnya waktu udah selesai 30 menit, ini mungkin udah saatnya kita mengakhiri sesi kita kali ini. Jangan lupa bagi yang baru bergabung dan ketinggalan IG Live kita dapat menonton di IGTV kita. Nanti kita bakal upload loh IG Live ini ke IGTV ini. Oke, see you in our next series di Jumat tanggal 5 November untuk membahas tentang serba-serbi investasi. Jangan lupa juga pasang notification untuk IG Live Bahana_TCW. So, terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih Pak Budi. Stay safe semuanya. Kita pamit undur diri dahulu. Dadah. Bye.